بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Siti Halimah yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari sama-sama senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat diberikan nikmat sehat walafiat, masih dimudahkan dan diringankan langkah kita menuju Masjid Siti Halimah ini untuk menjalankan kewajiban kita yaitu sholat subuh berjamaah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam hingga yaumil akhir nanti. Alhamdulillah seperti yang memang sudah rutin dijalankan bahwa di setiap hari Sabtu ba'da subuh pekan pertama kita akan ada kajian dengan tema tafsir dan hari ini kita masuk kepada surah Al-Fil yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Ahmad Badruddin Asli LC.MA. Karenanya untuk memulai kajian di ba'da subuh kali ini mari bersama kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Ustadz untuk memaparkan kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'du. Al-mukarramun jamaah subuh Masjid Siti Halimah yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita akan membaca surat Al-Fil. Sebelumnya mari kita terlebih dahulu membaca surah ini. Semoga Allah membuka hati kita semua untuk dapat memahaminya dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul Azim. Suratul Fil ini namanya surah Al-Fil. Makkiyah, diturunkan di Makkah sebelum Nabi hijrah. Wahiyya khamsu ayat, jumlah ayatnya ada 5. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pemurah,
Ar-Rahim, Maha Penyayang. Alam taro, apakah engkau tidak melihat, wahai Muhammad? Melihat di sini melihat dengan ilmu ya. Apakah engkau tidak mengetahui? Kaifa fa'ala, bagaimana telah bertindak Rabbuka, Tuhanmu, bi ashabil fil, terhadap pasukan bergajah, terhadap para pemilik gajah atau pasukan gajah ya. Ya gajah udah maklum semua ya. Hewan ya, nama hewan. Alam yaj'al, bukankah telah menjadikan Tuhanmu kaidahum, tipu daya mereka, fi tadlil, dalam kesia-siaan, fi tadlil, dalam kesia-siaan. Wa arsala alaihim, dan Tuhanmu telah mengirim kepada mereka toiron, burung-burung, ababila, yang datang berbondong-bondong. Di ababil itu sifat dari burung ya, bukan nama ya. Kita sering bilangnya burung ababil gitu ya. Burung memang betul, burung yang datang berbondong-bondong. Jadi ababil itu sifatnya bergerombol gitu ya, bergerombol, berkerumun dengan banyak. Tarmihim, yang melemparkan mereka, bihijaratin, dengan batu, min sijil, dari yang panas, yang dibakar, batu yang dibakar. Faja'alahum, maka Tuhanmu menjadikan mereka, membuat mereka ka'asbin, seperti daun, makul, yang dimakan ulat, yang dimakan ulat. Ka'asbin makul, seperti daun yang dimakan ulat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, surah ini namanya surah Al-Fil ya. Dinamakan surah Al-Fil karena ada kata-kata ashabul fil, Al-Fil. Jadi biasanya nama surah itu diambil dari nama yang populer atau yang asing ya dalam surat itu. Ini uniknya Al-Quran ya. Al-Quran menamakan ya surah-surahnya itu dengan nama-nama yang asing ya, atau yang nama agar dipopulerkan atau yang menonjol dalam surah ini ya. Jadi namanya surah apa? Al-Fil ya. Karena kata-kata Al-Fil ini dalam Al-Quran hanya di sini, pada surah ini saja. Di ayat-ayat lain tidak ada kata-kata Al-Fil ya. Maka dia menjadi nama untuk surah ini. Jadi nama-nama surah Al-Quran itu ada yang diambil dari nama-nama hewan ya. Selain Al-Fil, surat apa lagi? Al-Baqarah. Apa artinya Al-Baqarah? Sapi. Apa lagi? An-Nahl. Apa arti An-Nahl? Lebah ya, lebah. Terus apa lagi? An-Naml. Apa arti An-Naml? Semut ya, semut. Terus surah apa lagi? Ada yang tahu? Al-Ankabut ya. Apa arti Al-Ankabut? Laba-laba. Surah-surah itu punya kisah-kisah tersendiri ya, masing-masing hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah di sini surah Al-Fil. Surah Al-Fil ini kisah yang terjadi dengan masa kita sekarang ya, sekitar 1500 tahun yang lalu ya, sekitar 1500 tahun yang lalu, kurang lebih ya. Karena Nabi kita dilahirkan tahun berapa? Nabi Muhammad dilahirkan tahun berapa? Tahun Masehi 571 Masehi ya. Nabi kita dilahirkan tahun 571 Masehi. Sekarang tahun berapa?
2022 ya, 2022 dikurang saja ya, 2022 dikurang 571 ya, 1500 tahun kurang dikit ya. Surah ini juga sama ya dengan surah yang kemarin, surah Quraisy ya, surah Quraisy yang berisi untuk mengingatkan nikmat Allah, karunia Allah yang diberikan kepada kaumnya Nabi Muhammad, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Mekah ya. Untuk mengingatkan mereka betapa besarnya nikmat Allah, karunia Allah yang telah Allah curahkan kepada mereka, yang seharusnya mereka itu beriman kepada Nabi Muhammad ya, jangan malah memusuhinya. Yang seharusnya mereka hanya menyembah Allah, jangan malah menyembah berhala, jangan malah mempersekutukan Allah ya. Ini Allah mengingatkan ya, di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada mereka adalah pertolongan Allah dalam peristiwa Ashabul Fil ya. Jadi Ashabul Fil itu, kisah pasukan bergajah itu berawal dari seorang gubernur Yaman ya, seorang gubernur Yaman bernama Abrohah bin Ashram. Abrohah bin Ashram ini seorang gubernur Yaman, bukan raja ya, bukan raja. Dia gubernur. Kenapa? Karena Yaman ini berada di mana? Kalau dengan Mekah ini ya, berada di selatan ya. Kalau kita lihat peta itu, Yaman itu, negeri Yaman sama dengan Yaman sekarang itu berada di selatan Saudi Arabia ya. Nah, Yaman ini pada waktu itu di bawah kekuasaan kerajaan Abesina ya, di bawah kerajaan Kristen Ethiopia. Jadi Yaman waktu itu di bawah kekuasaan kerajaan Ethiopia ya, Kristen Abesina namanya. Kalau sekarang Ethiopia. Ethiopia adanya di mana kalau Ethiopia? Di Afrika ya. Jadi Afrika itu kekuasaan nyebrang laut ke Yaman. Yaman itu di bawah kekuasaan Abesina ini. Sehingga rajanya itu Raja Najasyi. Raja Najasyi ya, yang dulu sahabat-sahabat Nabi nanti ya kemudian diperintahkan berhijrah ke sana. Mungkin Najasyi yang sebelum Najasyi yang bertemu dengan sahabat Nabi ya, sama dengan Firaun. Kalau Firaun itu raja Mesir, kalau Ethiopia itu Najasyi istilah rajanya. Nah, Abroha ini dia bukan orang asli Arab ya, bukan orang Arab. Jadi dia itu gubernur yang ditempatkan di Yaman. Dia melihat bahwa orang-orang Arab ini, orang-orang Jazirah ini punya tradisi mengunjungi Makkah setiap tahun. Orang-orang Arab ini pada ngapain tuh ke Mekah? Ya, dia bertanya. Mekah itu selalu ramai setiap tahun. Ya, lalu dijelaskan bahwa orang-orang Jazirah ini setiap tahun berkunjung ke Mekah untuk apa? Untuk berhaji, Karena haji itu sudah ada sejak zaman siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu sekitar 3000 tahun ya. 3000 tahun yang lalu itu sudah ada pengumuman haji ya. Wa azin fin nasi bil haji. Itu Nabi Ibrahim yang mempromosikan agar orang-orang itu berhaji sejak ribuan tahun lalu. Orang-orang Arab ini datang untuk berhaji sejak diumumkan oleh Nabi Ibrahim. Dalam surat Al-Qasas sudah saya ceritakan juga mungkin ya. Nabi Musa itu menikah dengan putri Syekh Madian
Mas kawinnya itu dalam surat Al-Qasas samaniyah hijaj. Samaniyah hijaz. 8 kali haji. Jadi mas kawinnya mengangon kambing sebanyak atau selama 8 kali haji. Berarti berapa tahun tuh? 8 tahun ya. Samaniyah hijaz 8 kali haji itu berarti 8 tahun ya. Luar biasa ya. Nabi Musa itu menikah ya, mas kawinnya dia harus mengangon kambing berapa? 8 tahun ya. Karena dia nggak punya apa-apa ya, dia datang dari Mesir bawa kolor doang gitu ya, nggak bawa apa-apa ya, dinikahin. Kalau menikah itu harus ada mas kawin, dan mas kawin itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang berharga, bukan sesuatu yang remeh-temeh. Apa mas kawinnya? Seperangkat alat sholat. Berapa duit tuh sejadahmu kena? Berapa Pak sejadahmu kena? Ya paling 200.000 ya. Jangan mau Bu ya anaknya ngasih mas kawin seperangkat alat sholat dan pelengkapnya. Apa pelengkapnya? Ya sejadah, 5 tasbih. Jangan ya. Mas kawin, yang namanya mas kawin itu harus sesuatu yang berharga. Mas kawin. Ya. Sesuatu yang berharga itu apakah barang ya atau jasa ya, jasa. Nabi Musa itu jasa 8 tahun Pak kerja, baru tuh dia bebas ya, bebas ya. Selama 8 tahun dia nggak bebas, harus bayar tuh mas kawinnya. Jadi boleh ya, kalau sekarang ngangon kambing udah nggak ada ya. Ya, saya terima nikahnya putri Bapak Pulana bin Abdullah misalnya ya dengan mas kawin ngegrab 8 tahun ya. Nggak apa-apa gitu ya. Kalau nggak punya apa-apa gitu ya. Jadi harus sesuatu yang berharga. Ya. Ya. Jadi haji itu udah dikenal ya, udah dikenal si Nabi Musa sejak zaman dahulu kala. Nah Abroha ini nggak tahu dia ya, dia kurang gaul dia kayaknya, nggak tahu ya. Ya maklum lah orang pendatang gitu ya. Oh begitu ya. Jadi orang-orang Arab itu pada berhaji. Ini Mekah itu makmur ya. Kalau suatu negeri banyak wisatawannya ya, banyak pengunjungnya itu kan negeri itu jadi makmur. Devisanya banyak gitu ya. Pendapatan asli ininya banyak ya, PAD-nya ya. Mekah itu jadi makmur walaupun Mekah itu tandus ya, kering nggak apa-apa. Tapi banyak wisatawannya. Kenapa mereka berhaji? Karena di situ ada Ka'bah namanya. Ka'bah itu rumah ibadah yang sudah dibangun sejak dahulu kala ya. Mereka bertawaf di situ, berkeliling di situ, mengagungkan Ka'bah. Jadi orang-orang itu datang ke Mekah karena ada Ka'bah di situ. Ada Baitullah di situ. Apa itu Baitullah? Ka'bah itu rumah ibadah ya. Oh, begitu ya. Setelah mendapatkan penjelasan itu, Abroha lalu kemudian kalau memang Ka'bah itu rumah atau bangunan tempat ibadah, ya kita buat di sini di Yaman, kita buat ya, kita buat rumah ibadah di sini yang bagus, yang mentereng, yang bisa menarik ya para orang-orang Arab itu untuk berkunjung ke sini. Lalu kemudian Abroha itu bikin rumah ibadah. Karena dia beragama Kristen, apa rumah ibadah yang dia bangun? Gereja. Dia bikin kanisah gereja yang besar, yang bagus, mengeluarkan biaya yang sangat besar. Pokoknya anggaran belanja daerahnya tuh habis semua ya untuk bangun itu ya, bangun gereja itu. Dia bikin ya rumah ibadah yang semegah-megahnya. Lalu dia promosikan ya wisata religi ke Yaman tahun ini ya. Dia promosikan tuh ya ke berbagai media yang ada saat itu. Ya Allah alam ya bagaimana caranya. Pokoknya dia promosikan. Habis tuh orang-orang Arab pokoknya semua harus datang berkunjung. Visit to Yaman ya. Silakan berkunjung ke Yaman. Setelah dipromosikan habis-habisan juga gereja udah jadi semua ya. Ditunggu-tunggu ya wisatawan gitu. Tidak ada yang datang satupun ya. Tidak ada orang Arab yang datang satupun, nggak ada.
Nggak ada yang berkunjung ke Yaman itu untuk mengagumi, untuk beribadah di situ, nggak ada. Ya. Kecewa nggak Abroha? Ya, udah bangun capek-capek gitu ya, ternyata nggak ada yang berkunjung satupun, nggak berhasil ya. Ada orang Arab yang datang, satu orang Arab datang, tapi dia bukan untuk mengagumi bangunan itu ya, dia datang hanya untuk buang hajat. Luar biasa ya, buang hajat Bu ya dia, ya datang buang hajat di situ ya. Maklum ya, kalau zaman dulu kan bangunan itu dari lantainya itu tanah ya, masih tanah. Jadi buang hajat di situ. Setelah mendengar laporan ya Abroha, ada nggak yang datang? Ada, katanya ada. Ada orang Arab, satu orang. Tapi dia bukan untuk mengagumi bangunan kita, justru malah buang hajat di situ ya. Itu Abroha itu murka sekali ya. Murka. Akhirnya dia berazam untuk ke Mekah, bukan untuk melihat-lihat, bukan untuk mengagumi Ka'bah, tapi dia malah ingin menghancurkan Ka'bah. Luar biasa ini Abroha ya. Jadi dia berazam, dia buat setelah itu dia syurokkan ya, dia beritahukan semua penasihat-penasihatnya bahwa dia akan menghancurkan Ka'bah. Ini ya, ini penghinaan yang luar biasa. Orang-orang Arab ini ya nggak tahu gitu ya. Nggak tahu apa namanya, pokoknya Abroha ini murka ya, murka. Dia berazam untuk menghancurkan Ka'bah, maka dia mengumpulkan biaya, menghitung semua ya. Fi kaidahum ini ya, kaidahum itu luar biasa ini, kaidahumnya ini dia segala upayanya ya untuk menghancurkan Ka'bah itu, pasukan-pasukan semua, peralatan-peralatan. Nah, untuk menghancurkan Ka'bah itu kan bangunan ya, nggak mudah itu menghancurkan Ka'bah, apalagi bangunan yang sudah lama. Ya, harus pakai apa ini menghancurkannya? Ya, dulu belum ada beko ya, belum ada traktor, belum ada bulldozer, belum ada saat itu. Maka kemudian dia harus mendatangkan binatang, hewan yang besar yang bisa menghancurkan bangunan. Saat itu yang hewan yang bisa menghancurkan bangunan itu gajah ya. Dan gajah itu bukan asli hewan jazirah, bukan asli hewan Arab. Maka bagaimana caranya dia? Ya dia harus mendatangkan dari mana? Dari Afrika. Mendatangkan gajah dari Afrika, subhanallah ya. Ini juga biayanya besar ya. Gajah naik kapal laut tuh kan, wah ini kaidahum ya, luar biasa nih. Alam yajal kaidahum ini dia datangkan ya gajah dari Afrika. Kalau sekarang tuh apa ya di Afrika itu yang banyak binatang itu, negeri apa namanya? Yang ada taman nasionalnya itu? Iya, Afrika, daerah apa namanya? Ya daerah situ pokoknya ya, daerah situ. Gajah-gajah itu daerah sana. Dia datangkan gajah yang sangat besar. Ya, apakah satu atau banyak ya wallahu alam ini? Ada yang terbesar namanya Mahmud, ya itu khusus namanya Mahmud, ya gajahnya itu, Alfil itu. Ya. Nah setelah gajah itu datang dan dia berangkat, ya dia berangkat menuju Makkah. Dengan membawa pasukannya, pasukan dia bawa tetap. Karena dia membawa gajah, maka pasukan itu disebut dengan apa? Ashabul Fil. Ya, Ashabul Fil. Ini luar biasa ya. Setelah sampai di perbatasan Mekah, dia tidak langsung masuk Mekah. Ya, dia tidak langsung masuk Mekah, tapi dia berkhemah dulu di situ, di perbatasan itu. Kenapa? Karena Abroha belum tahu medan, belum tahu Mekah seperti apa. Dia ingin mempelajari dulu, karena Mekah itu ada penduduknya, banyak penduduknya. Maka khawatir ada perlawanan, ada apa namanya perlawanan ya dari orang-orang Mekah. Ketika itu yang dituakan di Mekah bukan raja, tapi yang dituakan adalah Abdul
Muthalib, ya. Siapa itu Abdul Muthalib? Dia adalah kakeknya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib ini adalah orang yang dituakan di Mekah. Dialah yang didengar kata-katanya oleh penduduk Mekah. Dialah yang dihormati. Dialah yang yang selalu dimintai ya pendapatnya bagaimana ya. Ini ada pasukan bergajah yang akan menyerang kita, yang akan menghancurkan Ka'bah. Sudah jelas tujuan Abroha itu untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi bila ada perlawanan dari orang-orang Mekah, pasti Abroha ini tidak akan segan ya untuk menghabisi atau untuk membunuh orang-orang Mekah itu. Maka karenanya Abdul Muthalib berpendapat ya kalian tidak akan sanggup menghadapi Abroha. Karena Abroha itu pasukannya terlatih, mereka itu orang-orang terlatih, pasukan khusus ya yang terlatih untuk berperang. Kalian tidak akan sanggup untuk menghadapi Abroha, tidak akan bisa menghalangi dia untuk menghancurkan Ka'bah. Maka pergilah kalian, menyingkirlah kalian ya, keluar dari Mekah, biarkan Abroha itu melakukan apa saja yang dia inginkan. Jadi Abdul Muthalib menyarankan agar orang Mekah itu tidak melakukan perlawanan ya, biarlah. Orang-orang Mekah itu kemudian mengikuti saran Abdul Muthalib, mereka lari ke gunung-gunung, ke sisi-sisi Ka'bah, tidak akan melakukan perlawanan. Nah, saat Abroha berkhemah itu, Abroha kemudian merampas harta-harta orang Mekah. Di antaranya adalah hewan ternak ya, onta-onta Abdul Muthalib. Onta-onta Abdul Muthalib termasuk yang dirampas oleh Abroha. Ya, diambil oleh Abroha. Lalu kemudian Abdul Muthalib datang menemui Abroha. Abdul Muthalib datang menemui Abroha dan dia meminta kepada Abroha agar mengembalikan onta-onta saya. Kembalikan onta-onta kami. Ya. Nah, udah gitu nggak ngomong apa-apa, ya, nggak sama sekali. Abdul Muthalib ini tidak membicarakan, tidak menegosiasikan tentang apa? Ka'bah ya, tentang tujuan dari Abroha, sama sekali enggak. Nah, Abroha ini kan ya seorang terdidik ya, terpelajar ya. Dia bertanya kepada Abdul Muthalib ya, kenapa kamu tidak sama sekali membicarakan Ka'bah ya, yang akan aku hancurkan? Kenapa kamu sama sekali tidak keberatan gitu ya? Kami datang kemari untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa tidak ada pembicaraan sama sekali tentang Ka'bah? Seharusnya kan menegosiasikan tentang Ka'bah ya. Ya, cobalah Abroha pikir-pikir dulu gitu ya. Pokoknya gitu ya. Sama sekali enggak ini. Tidak sama sekali Abdul Muthalib menyinggung-nyinggung tentang Ka'bah. Dia hanya datang untuk meminta ontanya dikembalikan. Lalu Abdul Muthalib mengatakan, Ana Rabbul Ibil. Ana Rabbul Ibil. Sayalah pemilik onta-onta itu. Maka saya memintanya. Walil baiti Rabbun yahmihi. Sementara Baitullah itu, Ka'bah itu ada tuannya, ada yang punya. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan Abdul Muthalib ya. Udah tauhid keyakinannya. Rumah itu ada yang punya. Dialah yang akan menjaganya, bukan saya. Saya bukan pemilik rumah itu, bukan pemilik Ka'bah itu. Udah, itu selesai saja. Nah, kemudian onta-onta Abdul Muthalib dikembalikan semuanya, itu harta-harta orang Mekah dikembalikan. Maka kemudian Abroha yakin bahwa usahanya ini, rencananya ini akan dengan mudah ya dia lakukan. Dia ingin hancurkan itu Ka'bah. Maka setelah itu dia pun dengan pasukannya berangkat ya. Bangun semuanya diperintahkan untuk menuju Mekah. Tetapi ketika semuanya siap berangkat, Al-Fil ini yang namanya Mahmud ini
gajah yang sangat besar ini, dia nggak mau bangun, Pak. Dia nggak mau bangun. Dia duduk saja, nggak mau bangun. Didorong-dorong gitu ya, nggak mau bangun, nggak mau berdiri. Dipukul segala rupa, nggak mau berdiri. Tetapi kalau diarahkan ke Yaman, diputer kepalanya ke Yaman, arah Yaman, ke selatan, dia bangun. Dia bangun. Tapi kalau dibelokkan lagi ke utara, ke arah Mekah, dia duduk lagi, dia mendepal lagi. Sampai ada yang membisiki di telinganya juga, di Mekah banyak makanan, ya, godek dia ogah. Ya, di Mekah ada apa aja? Ya, fried chicken, Kentucky, KFC, apa ada? Ogah ya, ogah. Godek ya, nggak mau. Pokoknya kalau diarahkan ke Mekah dia duduk. Kalau ke Yaman dia bangun. Subhanallah ya. Ini isyarat ya, ini isyarat bahwa hewan itu tahu apa yang akan terjadi ya. Dia tahu Allah ya yang punya. Ini bukan yang sesuatu yang diridhoi. Waktu di Yaman, gajah itu belum tahu mau dibawa kemana gitu ya. Ya dia nurut aja kan. Mau dikirain mau ada sirkus atau apa gitu ya. Dia nggak tahu pertunjukan. Ya, pasar malam dia nggak tahu. Makanya dia jalan aja. Tapi setelah di Mekah dia tahu. Dengar dia kali ya percakapan Abdul Muthalib itu ya. Wah, faja'alahum ka'asbin ma'kul ya. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, orang-orang Mekah itu menyaksikan dari kejauhan ya. Maka di sini Allah mengatakan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhanmu telah berbuat, telah bertindak terhadap pasukan bergajah itu. Allah jadikan semua usaha mereka sia-sia. Tidak ada gunanya, tidak ada berhasilnya. Ya, ketika Allah mengirim ya burung-burungnya, pasukannya pada mereka, yang menghabisi mereka, yang membunuh mereka. Ya. Ini luar biasa ya peristiwa Ashabul Fil ini. Dan tahun terjadinya penyerangan pasukan bergajah ini disebut dengan tahun apa? Tahun gajah ya. Disebut dengan tahun gajah, Amul Fil namanya. Nah di tahun gajah itulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan di tahun gajah. Karena pada tahun itu ada peristiwa ini, peristiwa pasukan bergajah. Jadi orang-orang Arab biasa menamai tahun-tahun itu dengan peristiwa-peristiwa besar ya. Ini peristiwa besar yang luar biasa ya. Maka orang-orang Mekah pun selamat dan Ka'bah pun terpelihara, terjaga. Tradisi mereka menziarahi Ka'bah, menziarahi Mekah untuk berhaji setiap tahun pun terjaga, seolah-olah tidak terjadi apa-apa ya. Dan justru ya yang berniat jahat untuk menghancurkan Ka'bah dan untuk menghentikan tradisi ibadah yang sudah turun temurun ini, itu mereka itu justru ya sia-sia, tidak mendapatkan hasil dari perjuangan mereka, usaha mereka itu. Maka ini bagian dari nikmat Allah, karunia Allah yang harus disyukuri oleh orang-orang Mekah, oleh orang-orang yang didakwahi Rasulullah SAW. Karena sejak peristiwa itu Mekah ini wibawanya semakin naik ya, semakin naik. Ya, orang-orang Jazirah juga mendengar peristiwa ini. Maka semakin semangat mereka untuk mengunjungi Ka'bah. Ya. Mekah semakin makmur, semakin banyak wisatawan kan. Maka Mekah ini semakin banyak ya, semakin kaya mereka, semakin sejahtera. Dan juga semakin ditakuti, semakin disegani. Sehingga ketika orang-orang Mekah ini melakukan perjalanan ya, rihlatas syita'i was-shaib kemarin ya, orang-orang Mekah ini tidak diganggu oleh siapa? Oleh para qutta'ut thariq ya, para begal-begal itu, para perampok-perampok itu. Di jalan itu kalau orang Mekah lewat, minggir semua itu preman-preman. Takut ada tayuran ababil gitu ya. Wah, kalau orang Mekah lewat, minggir semua. Nggak berani itu.
kafilah Mekah, orang-orang Mekah itu aman ya, rihlata syita'i wasaib. Sehingga sudah Mekah semakin apa? Banyak dikunjungi, kemudian juga semakin apa? Perdagangan mereka, perniagaan mereka itu semakin maju, semakin menguntungkan, semakin aman di jalan. Tidak banyak pungutan kan? Ya, pungli-pungli itu nggak ada lagi tuh udah. Sehingga keuntungan itu mereka bawa dengan keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi di saat Rasulullah SAW diutus, di saat Rasulullah lahir dan diutus, Mekah itu dalam kejayaan, masa kejayaan ya. Orang-orang Mekah itu. Ini seharusnya membuat mereka bersyukur ya, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia ini. Jadi surat Al-Fil ini mengingatkan ya, mengingatkan mereka akan karunia besar ini ya. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, semoga Allah memberikan rezeki kepada kita ya untuk juga bisa berkunjung ke Mekah ya. Seperti orang-orang Arab itu ya, terutama kita untuk bisa berhaji dan berumroh, minimal berumroh ya. Dan juga tidak hanya ke Mekah, mungkin kalau banyak duit juga ya umrohnya plus ke Yaman gitu ya. Ngelihat Abroha ya, kalau masih ada ya. Jadi ini peristiwa sudah ribuan tahun yang lalu ya, 1400 tahun yang lalu kan. Wallahu alam, kalau ada orang Mekah yang kemudian melihat ya, datang dan mencari-cari batunya gitu ya. Kalau memang itu hijaratan min sijil ya, kalau memang batunya ada, kemudian disimpan ya batunya itu, lalu kemudian dimuseumkan ya, sampai sekarang ya masih ada ya, disimpan. Itu wallahu alam ya, wallahu alam. Kalau setiap batu itu ada namanya, ya setiap burung itu bertugas untuk apa namanya, membunuh si pulan-pulan ya. Kan 3 orang tuh ya, satu burung itu untuk 3 pasukan ya. Ya, 3 orang ya. Itu 3 orang berarti kan, satu batu 1 orang cukup ya. Apakah ada nama-namanya gitu ya? Saya kira itu berlebihan ya, berlebihan. Kisah yang berlebihan kalau ada pakai nama-namanya ya. Burung itu ya acak saja ya, dia datang aja siapa aja ya dia pasukannya. Ya, tapi yang jelas memang burung-burung ini diperintah oleh Allah. Burung-burung ini tidak datang dengan sendirinya, dengan begitu saja ya, dia lagi musiman gitu ya, lewat, wah ini ada orang kagak bener nih gitu ya. Kita balik lagi ngambil batu ya. Kan ada tuh ya burung-burung yang datang musiman ya, bergerombol itu untuk bermigrasi namanya ya. Saya kira ini bukan burung yang begitu ya, ini memang burung yang diperintah oleh Allah. Wallahu alam dari mana datangnya burung ini tidak tahu ya. Ini kan pasukan Allah ya, junudu rabbik. Ini pasukan Allah, tentara Allah. Ya, tentara Allah itu kalau mau menyiksa seseorang, mengazab orang-orang zalim itu, ya tidak perlu menurunkan pasukan. Dalam surat Yasin ya, ibu-ibu mungkin sudah baca, wa ma anzalna ala qaumihi mim ba'dihi min jundim minas sama. Ketika Allah akan mengazab suatu kaum, menyiksa seseorang, tidak perlu Allah menurunkan pasukan dari langit gitu ya, malaikat dah turun, enggak perlu ya, cukup Allah perintah apa, anginnya, Allah perintah lalat, perintah nyamuk, perintah tikus, Allah perintahkan di sini burung tayran ababil, hancurkan tuh pasukan Abroha, udah ya. Jadi cukup dengan burung saja ya. Raja Namrud saja itu meninggalnya dengan apa, dengan nyamuk yang masuk ke hidungnya, kemudian keluar dari kupingnya itu sebesar burung gitu ya. Memakan semua otaknya gitu ya. Jadi wallahu alam ya, kalau burung-burung itu membawa nama itu cukup detail ya, itu hanya mungkin untuk ini saja ya, untuk menghibur saja ya, untuk menghibur saja. Inilah batu yang ada namanya, atau agar orang datang ke museum itu ya, datang ke museum itu agar melihat inilah batu yang dibawa oleh burung ababil itu ya. Ya bisa jadi itu batu ya, orang nemu gitu, wah ini batu kayak batu ponari gitu ya dulu ya. Si ponari itu. Sekarang kemana tuh si ponari itu ya? Batu ajaib ya. Iya. Hikmahnya kita semangat untuk ke Ka'bah ya, untuk berkunjung ke Baitullah ya, hikmahnya.
Hikmahnya juga agar kita mensyukuri ya nikmat-nikmat Allah, karunia Allah yang diberikan kepada kita dengan kita beriman kepadanya, dengan kita beribadah kepadanya. Banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ya. Bisa jadi Allah selamatkan kita dari bencana-bencana ya, yang seharusnya kita celaka, yang harusnya kita mati, tapi Allah jaga, Allah pelihara. Ya, mungkin ada ya peristiwa-peristiwa yang seharusnya kita meninggal gitu misalnya ya, seharusnya kita mati atau seharusnya kita bangkrut dan sebagainya, tapi Allah jaga kita, Allah pelihara kita ya. Itu dengan cara kita beribadah kepada Allah, mengingat nikmat. Ini hikmah terbesarnya adalah mengingat nikmat karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Dulu kita nggak punya apa-apa ya, tapi kemudian Allah berikan kita apa-apa ya. Kita punya rumah, punya pasangan, punya anak ya, dan punya banyak hal ya kan. Dulu kita nggak punya apa-apa gitu ya. Allah berikan ini, berikan itu ya. Mengingat nikmat Allah itu harus membuat kita mensyukurinya dengan beribadah kepadanya, bukan malah mempersekutukan. Hikmah lain juga, Allah ketika berkehendak menyiksa orang yang zalim, menyiksa orang yang jahat, itu bagi Allah mudah saja. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Ya kan? Banyak orang yang zalim itu petantang petenteng ya, menantang Allah, berani sekali mereka. Menzalimi rakyatnya, berniat jahat, orang itu berani sekali. Itu Allah biarkan dia laksanakan kaidahumnya itu ya, segala rencana-rencananya Allah biarkan, tapi suatu saat Allah akan hentikan itu kejahatannya ya Allah kasih itu, beri kesempatan dia, tapi Allah akan suatu saat ya, ketika sampai waktunya Allah akan hentikan kejahatannya. Allah akan jaga manusia yang lain dari kejahatannya. Dalam surat Al-Baqarah ada walau ladaf'ullahin nasa ba'dahum ba'dil lafasadil ardu. Kalau Allah biarkan orang-orang zalim itu, bumi ini akan cepat kiamat. Bumi ini akan cepat kiamat ya. Kalau Allah biarkan gitu ya, orang-orang yang jahat itu berbuat sekehendak mereka, itu akan kiamat. Kayak si Putin itu ya. Putin itu kan gila ya. Dia serang semuanya gitu ya. Pakai nuklirnya semuanya gitu ya, habis tuh kiamat. Tapi kan Allah tidak menghendaki kiamat ya dengan dalam waktu cepat, mungkin ya masih lama gitu kali ya. Maka si Putin itu misalnya ada yang nasehatin dia gitu ya, atau dia buat dia sakit perut dan sebagainya, sakit lagi, dia nggak kepikiran lagi tuh untuk menyerang Eropa, menyerang negara-negara lain gitu ya. Dia sibuk ya buang hajat sana kemari gitu ya. Bagi Allah itu mudah saja ya. Tapi kadang-kadang Allah berikan tuh ya, Allah biarkan, tapi ada saatnya Allah hentikan juga. Jadi jangan disangka Allah itu diam, ghafil, Allah itu tidur dan sebagainya. Allah akan memperhitungkan ya, cepat atau lambat orang-orang yang zalim itu, yang jahat ya kepada manusia, yang rakus gitu ya, yang menghabisi semua harta dunia ini untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya saja, itu Allah suatu saat Allah akan hentikan kejahatan mereka. Ya, semoga Allah melindungi kita semua dari kejahatan orang-orang yang zalim ya, dan Allah melindungi negeri ini ya dari orang-orang yang jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna ziyarata baitillahil haram. Allahumma rzuqna ziyarata baitillahil haram. Allahumma rzuqna ziyarata baitillahil haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah Ustadz untuk pemaparan materi pada kesempatan pagi hari ini, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Karenanya para jamaah sekalian, mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.